Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta tuntunan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji termulia namamu Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa memelihara kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami akan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa maksud dari firman-Mu ini. Sekali lagi ya Tuhan, berkati hamba-Mu. Hamba-Mu adalah orang yang terbatas, kiranya Tuhan melayakan hamba-Mu untuk melayani-Mu pada saat ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mengambil satu bagian Alkitab yang terdapat dalam 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mengangkat sebuah tema yang mengatakan pelayanan yang berdampak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini banyak orang-orang Kristen muda maupun orang-orang Kristen yang tua melayani Tuhan dengan motivasi yang salah, melayani Tuhan dengan motivasi yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak hal atau motivasi yang dilakukan orang-orang terlebih di kalangan muda, hanya ingin melayani Tuhan agar dilihat orang banyak, hanya ingin memperlihatkan apa yang sudah dia miliki, talenta besar apa yang sudah dia miliki, dan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat pelayanan Paulus di kota Tesalonika. Dampak pelayanan Paulus tersebut sangat dirasakan di jemaat sehingga iman mereka makin teguh mengikuti ajaran yang diberikan Paulus. Paulus melayani dengan tidak mementingkan diri sendiri. Semua ia lakukan bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan sehingga berdampak bagi semua orang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mempunyai satu ilustrasi yang mengatakan seperti ini. Ada 3 pohon cemara berbincang setelah mereka ditebang. Dan 2 pohon cemara ini dengan sombongnya berkata, yang pertama, aku ditebang lalu dibuatkan jembatan yang kokoh dan kalian tidak bisa menyamai aku. Dan karena aku, jembatan yang dapat menyeberangkan manusia melewati sungai yang deras. Dan dengan bangga melakukan hal itu. Lalu pohon yang kedua juga berkata, aku ditebang lalu dibuatkan istana. Dan orang-orang memujiku karena istana itu terbuat dari bagian kayuku. Kalian tidak bisa menandingi aku. Dan mereka dengan sombongnya bertanya dan menghina pohon yang ketiga. Kamu bisa apa? Yang ditebang lalu disimpan begitu saja dan dipakai untuk hukuman salib Yesus Kristus. Dan pohon ketiga tersebut hanya terdiam karena dia berpikir dia tidak berdampak bagi orang banyak. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau mengerti dan memahami ilustrasi ini, pohon ketiga ini merupakan gambaran bagaimana hati seorang Paulus, bagaimana hati seorang pelayan Tuhan yang hanya melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, melakukan sesuatu bukan dengan kesombongan dan dengan rasa bangga pada diri sendiri agar dipuji orang lain. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah perjumpaan Yesus dengan Paulus,
kita belajar bahwa awal perjumpaan Yesus dengan Paulus sangat bangga karena ia merupakan seseorang yang menganiaya para pengikut Yesus. Namun setelah ia berjumpa dengan Yesus, banyak pelayanan yang ia lakukan dan dia banyak berubah dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Pelayanan Paulus begitu luar biasa sehingga tulisan-tulisan termuat dalam bagian perjanjian baru dan memberikan dampak bagi semua jemaat-jemaat yang ia layani. Nah, bagaimana pelayanan Paulus ini bisa terjadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Hal yang pertama ia tekankan dalam dirinya yang bisa kita lihat adalah loyalitas. Loyalitas dalam hal apa? Yaitu loyalitas dalam segi pelayanan. Dan yang kedua ialah tanpa takut memberitakan Injil. Dan yang ketiga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan atau menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kesulitan yang kita alami saat kita melayani Tuhan tidak akan tinggal diam dengan kesulitan yang kita alami. Sehingga dari pelayanan yang kita lakukan pasti berdampak bagi orang banyak dan berdampak bagi diri kita sendiri. Dampaknya yang pertama ialah ucapan syukur. Apapun yang kita lakukan dengan penuh rasa syukur, begitu pula dengan pelayanan. Apapun yang kita lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Saudara boleh baca dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Kristus. Dan di ayat yang ke-9 juga dikatakan, sebab ucapan syukur di hadapan Tuhan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Paulus ketika melakukan sebuah pelayanan dan pelayanannya itu berhasil, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena ia sadar apapun yang dia lakukan itu bukan karena kemampuannya, tetapi karena kemuliaan nama Tuhan dan kehormatan nama Tuhan. Dan yang kedua ialah doa. Paulus berdoa siang dan malam atas orang-orang yang sudah ia layani. Begitu juga dengan kita, saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita jangan hanya melayani dan stop di atas mimbar saja atau dimanapun itu, tetapi kita tidak mendoakan orang tersebut. Tetapi marilah kita mendoakan orang tersebut agar dia mau menerima Tuhan dan merubah hidupnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan yang ketiga ialah bersyukur kepada Tuhan seperti yang saya katakan di awal tadi. Dan yang ketiga menguatkan hati untuk mempersiapkan diri dan tak bercacat dan kudus pada kedatangan Tuhan Yesus kita. Pada ayat yang ke-13 ditekankan bahwa kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan pada saat ini kembali mengajarkan kita dan mengingatkan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas keberhasilan pelayanan yang sudah kita lakukan dan berdoa untuk orang-orang yang sudah kita layani serta mempersiapkan diri kita dengan memperteguh iman yang terlihat dalam ayatnya yang ke-13 untuk kedatangan Tuhan. Nah, untuk pertanyaan atau refleksi pribadi kita masing-masing, apakah atau sudahkah pelayanan kita ini berdampak bagi orang lain? Jawabannya ada di hati saudara-saudara sekalian. Untuk itu, marilah mulai sekarang kita belajar untuk bagaimana berpelayanan dan berdampak bagi orang lain. Terpuji nama Tuhan. Amin.